Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya yang mencoba untuk membacakan mimpi atau takwil dari suatu mimpi yang sudah disampaikan ke Gaza ya lewat Kang Diki. Kali ini mimpi yang saya coba bacakan atau saya coba takwilkan adalah mimpi dari Haris Masyurah dari Indonesia. Jadi ini seperti biasa, sebelum saya mentakwil ini, saya itu sudah membaca dulu secara umum dulu, secara penuh, baru saya berani untuk menyampaikannya ya, mencoba untuk mentakwilkannya ya. Jadi isinya mimpinya seperti ini. Mimpi ini saya alami sewaktu masih di BN, Tanah Uslah di Bukan Negara. Kami tinggal di base camp Budiah Yuniati. Jadi mimpi itu sudah lama, sekitar tahun 2021. Sebelum ada Tanah Uslah Gaza di teater. Dalam mimpi saya merasa tiba-tiba ada di sebuah kapal. Kapalnya nggak jalan, hanya diam bersandar di dermaga pelabuhan. Ini ibaratnya kalau misalnya kita anggap kapal itu adalah suatu alat untuk menuju ke tempat lain atau suatu organisasi dengan suatu tujuan tertentu. Intinya adalah suatu tempat berkumpulnya orang untuk menuju ke suatu tujuan tertentu. Nah, ternyata kapalnya ini tidak jalan, hanya diam bersandar di dermaga atau pelabuhan. Jadi ibaratnya adalah bahwa organisasi yang ditempati oleh si pemimpi ini itu tidak kemana-mana, diam saja, tidak ada progres, tidak ada perbaikan. Arahnya mungkin tidak jelas dan jalannya pun tidak jelas, bahkan ini berhenti di dermaga. Sehingga seakan-akan kalau suatu organisasi itu punya tujuan, organisasi ini tidak bisa mencapai tujuannya tersebut karena hanya bersandar saja di dermaga. Terus tiba-tiba datang satu kapal layar dari kayu yang sangat besar dan banyak orang yang naik kapal itu, dan kapal itu singgah dekat kapal yang saya naiki. Nah, jadi waktu kapal yang dia naiki itu sedang bersandar, tiba-tiba ada satu kapal lagi yang datang. Awalnya hanya kapalnya dia, terus ada kapal yang datang berupa satu kapal layar dari kayu yang sangat besar dan banyak orang di dalam kapal itu, singgah dekat dengan kapal yang saya naiki. Jadi ibaratnya akan ada lagi satu organisasi yang mirip dengan organisasi yang dia tempati sekarang. Gambarannya adalah kalau kapal dari kayu itu berarti seakan-akan gambarannya itu secara penampakan umum, gambarannya itu organisasi yang bukan yang benar-benar yang modern, tapi kelihatan organisasi yang biasa-biasa saja. Sangat besar dan banyak orang. Sangat besar ini berarti nanti menggambarkan bahwa organisasi yang baru ini itu jauh lebih besar daripada yang dia tempati sekarang, dan orangnya lebih banyak daripada kapal yang dia naiki atau organisasi yang sekarang dia tempati. Jadi akan ada organisasi yang baru yang lebih besar dengan pengikut lebih banyak, tapi kelihatannya biasa-biasa saja. Beberapa orang turun dari kapal itu minta izin untuk singgah sebentar di dermaga itu. Saya nggak tahu mereka pada ngomong apa di dermaga itu. Terus saya penasaran dengan kapal yang baru datang itu. Yang anehnya lagi, pemilik kapal itu adalah Kang Diki Chandra atau Ketua Gaza. Jadi kalau kita ibaratkan ini pemilik, berarti itu adalah yang mengomandoi atau yang apa ya? Bukan, kalau di organisasi itu kan bukan hak milik sebenarnya. Jadi di organisasi itu kan sebenarnya kepemilikannya bersama. Nah, kalau kapal ini atau organisasi ini disimbolkan dengan pemilik kapal, maka seakan-akan bahwa Kang Diki terhadap kapal atau organisasi ini itu seakan-akan milik Kang Diki, seakan-akan milik Kang Diki. Jadi kalau dibandingkan organisasi A miliknya ini, sedangkan organisasi B milik Kang Diki, seakan-akan kapal baru ini adalah miliknya Kang Diki, padahal bukan seperti itu. Jadi lebih kepada maksudnya adalah yang dibawa oleh Kang Diki atau yang dikomandoi oleh Kang Diki, kurang lebih seperti itu.
Kemudian lanjut ya. Saya coba naik dan jalan-jalan di kapal itu. Penumpangnya lebih banyak daripada kapal yang saya naiki sebelumnya. Tadi sudah disampaikan ya. Kapalnya mirip sekali dengan kapal layar. Semua terbuat dari kayu dan kuno, seperti di film Pirates of Caribbean. Jadi gambaran organisasinya itu, atau gambaran lingkungan kapalnya itu kuno, terbuat dari kayu dan kuno. Seperti kapal-kapal di film Pirates of Caribbean itu kan kapal-kapal kuno. Ini kalau misalnya saya takwilkan seperti biasa ya, saya kan sudah baca semua. Ini kalau saya takwilkan sampai sini, teman-teman dan kita semua kan tahu kan bagaimana sih sebenarnya kondisi dari tanah uzlah saat ini yang ditempati oleh Kang Diki. Itu kan terbuat dari bahan-bahan yang alami kan. Mohon maaf ya, gubuk-gubuknya atau tempat tinggalnya itu kan terbuat dari bahan-bahan alami, bukan batu bata mewah seperti gedung bertingkat terus ada liftnya. Itu kan gedung modern. Nah, sedangkan untuk tanah uzlah itu kan seakan-akan bangunan kuno. Jadi ini samakan dengan ini kan, terbuat dari kayu dan kuno. Lanjut ya. Saya penasaran dengan isi yang ada di dalam kapal itu. Saya cari celah untuk mengintip lambung kapal. Pas ketemu celah saya langsung lihat isinya. Lambung kapal ini besar sekali dan isinya bahan-bahan makanan mentah dan koin emas. Jadi ternyata di dalam organisasi itu ada bahan-bahan makanan mentah dan koin emas. Ibaratnya sebuah kapal yang membawa bahan makanan mentah dan koin emas itu secara tersirat bahwa kapal ini itu benar-benar sudah siap untuk berangkat, sudah benar-benar siap untuk menempuh perjalanan, dan seakan-akan kayak orang mau berpindahan, kayak orang mau berhijrah, seakan-akan begitu. Jadi kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat tapi yang dibawa makanan itu adalah makanan mentah, berarti kan kita bersiap untuk dimasak di lokasi yang dituju kan, bukan untuk dimakan selama dalam perjalanan. Berarti seakan-akan dianggap bahwa organisasi kapal yang kedua ini itu sudah siap berpindah dan menempati tempat yang baru di sana. Itu untuk seakan-akan bahan makanan mentah itu seperti itu ya. Terus ternyata selain itu ada koin emas, batangan-batangan emas dan bongkahan emas, barang-barang perabot yang terbuat dari emas. Separuh lambung kapal isinya semuanya emas beraneka ragam yang disusun dan ditutupi dengan rapi, dan separuhnya lagi bahan-bahan makanan. Nah, lebih banyak emasnya daripada seakan-akan ya, lebih banyak sekali emasnya di situ daripada bahan makanan. Ini menggambarkan bahwa apa yang dibawa itu memang kalau emas ya itu adalah benda-benda berharga. Jadi sebenarnya apa yang dibawa oleh organisasi ini itu adalah suatu hal yang sangat berharga. Suatu organisasi yang siap berhijrah untuk menempati suatu tempat dan menetap di sana karena makanan mentah, dan yang dibawa juga emas, batangan emas, koin emas, benar-benar siap untuk tinggal di tempat tersebut, tempat yang baru tersebut, karena sudah membawa koin emas. Jadi begitu nyampe di lokasi yang baru, tinggal tukarkan koin emas, insya Allah bisa dapat apapun yang dia inginkan. Koin emas itu adalah bentuk penukar barang yang universal. Insya Allah semua orang itu pasti akan suka dengan emas. Jadi karena yang dibawa itu adalah emas, menggambarkan bahwa organisasi ini sudah benar-benar siap untuk tinggal di suatu tempat lain. Dimanapun itu sudah siap. Ada bahan makanan mentah dan ada koin emas. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Saya kaget, saya keluar dari situ terus tanya ke salah satu penumpang kapal itu, kapal ini bawa apa saja, terus mau kemana? Orang itu jawab, kapal ini hanya bawa penumpang saja, kami mau nyari tempat damai dan aman untuk ditinggali. Penumpangnya merasa bahwa hanya penumpang saja yang dibawa. Jadi untuk teman-teman yang sekarang ada di Bukit Lebah atau tanah uzlah di Ciater, itu nanti waktu berpindah atau untuk kondisi sekarang itu sebenarnya seakan-akan mereka tidak sadar bahwa di dalam organisasi itu
itu menyimpan harta karun yang sangat besar, menyimpan persediaan atau persiapan yang sangat mumpuni untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi itu tidak disadari oleh mereka. Jadi ini seakan-akan kode ya, kode dari Yang Maha Kuasa buat kita semua. Sebenarnya orang-orang di Tanah Uzlah yang dibawa oleh Kang Diki itu adalah orang-orang yang sudah siap untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan tujuan yang akan dituju oleh kapal. Kurang lebih seperti itu. Terus lanjut ya. Saya nanya lagi ke orang lain yang ada di kapal itu. Maaf, tahu nggak isi kapal ini apa? Dia jawab, ya kami para penumpang. Nah, sekali lagi kan. Jadi dua orang sudah menganggap bahwa yang berpindah itu hanya penumpang saja. Nggak tahu kalau di dalamnya itu ada emas. Nggak ada lagi selain kami katanya. Dalam hati saya heran, kok para penumpangnya nggak ada yang tahu kalau kapal yang mereka tumpangi bawa harta karun banyak banget yang masih tertutup rapi. Nah, harta karun yang banyak banget dan tertutup rapi. Jadi ini kalau digambarkan memang seakan-akan gini ya, organisasi yang dibawa oleh Kang Diki ini itu benar-benar membawa suatu harta karun yang sangat berharga, yang sangat banyak, dan sekarang itu masih tertutupi. Jadi seakan-akan penduduk Bukit Lebah pun tidak tahu bahwa mereka itu sedang membawa sesuatu hal yang sangat berharga karena masih tertutup. Suatu saat nanti akan terbuka bahwa apa yang mereka bawa, apa yang Kang Diki bawa bersama Gaza dan teman-teman di Tanah Uzlah itu sebenarnya adalah harta karun yang sangat berharga, yang sangat berharga, mulia ya. Emas kan logam mulia, sangat berharga dan sangat mulia, mudah sekali untuk mencapai target yang diinginkan. Kalau saya gitu, kalau melihat koin emas kan, kalau kita mengingat sesuatu tinggal tukarkan koin emasnya, kita bisa dapatkan. Terus saya turun dari kapal itu. Kapal itu pun melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba saya terbangun ya. Catatan saya pribadi, dulu saya dan teman yang tinggal di base camp Bu Yunidia sempat menyimpulkan mimpi ini bahwa kapal yang dimaksud adalah kelompok atau base camp organisasi Gaza atau Tanah Uzlah. Kapal yang saya naiki pertama adalah base campnya Bu Diah, dan kapal yang besar itu baru datang dengan muatan penuh itu base campnya Kang Diki Chandra. Ini menurut analogi saya saja. Kalau salah ya maklum, gitu katanya si pembimbing. Jadi alhamdulillah kalau dari mimpi ini ya, sebenarnya ini memberikan informasi kepada kita dan kabar gembira kepada kita semua bahwa sebenarnya apa yang dibawa oleh Kang Diki, karena Kang kan di mimpi ini kan digambarkan bahwa Kang Diki yang memiliki kapal kan. Berarti apa yang dibawa oleh Kang Diki, apa yang diperjuangkan oleh Kang Diki itu akan menuju ke suatu tempat, dan insya Allah itu akan nyampe di tempat tersebut dengan membawa bekal itu yang sangat luar biasa, membawa bahan makanan mentah. Jadi sudah siap begitu nyampe di suatu tujuannya, siap untuk dimasak makanannya. Kemudian juga sebenarnya ada harta karun banyak sekali di dalam organisasi itu. Cuma sekarang itu masih tertutup, yang akan terbuka nanti pada waktunya. Kurang lebih seperti itu untuk takwil mimpi ini. Sekali lagi ya, semoga ini memang benar-benar membawa kebaikan bersama. Dan secara umum sebenarnya mimpi ini pun itu membuktikan lagi kepada kita bahwa Gaza itu sebenarnya memiliki tujuan yang jelas, dan membawa keberkahan dan harta karun yang banyak, yang dimana kalau misalnya kita ikut kapalnya Kang Diki ini, kita itu akan benar-benar mencapai tujuan dan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di tujuan berikutnya, dimana itu adalah tanah damai, dimana kita ketahui bahwa kedamaian yang dibawa oleh Imam Mahdi itu akan dimulai dari Pakistan. Jadi sudah jelas di sini bahwa apa yang dibawa oleh Kang Diki, apa yang dibawa oleh Gaza, tujuannya adalah negara kedamaian,
dalam hal ini adalah Pakistan, di mana nanti akan membangun peradaban Islam di sana sesuai Islamnya Nabi Muhammad SAW, dan di situ nanti akan membantu Imam Mahdi ya, Al-Mahdi atau Imam Mahdi dalam perjuangan Islamnya. Demikian mungkin dari saya untuk takbil mimpi kali ini. Semoga ini membawa kebaikan buat kita bersama ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.